Turunnya permintaan ekspor diyakini menjadi salah satu penyebab merosotnya angka produksi yang berimbas pada maraknya PHK di sektor industri tekstil. Saat ini, kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan produk tekstil impor yang berakibat merosotnya angka permintaan produk tekstil dalam negeri. Gelombang PHK terjadi di sentra industri tekstil dan produk turunannya. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja. Yang terbaru, menyusul 11.000 pekerja dari 6 perusahaan akan dirumahkan. Revisi kebijakan impor tekstil menjadi penyebab kekisruhan ini. DPR RI menilai belum ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi produk tekstil dalam negeri. Karena produk impor membuat industri tekstil nasional babak belur. Pembahasan APBN demi APBN semenjak 5 tahun terakhir ini nyaris tidak ada. Untuk itu ya kami menyarankan ini dihadirkan kembali. Karena apa? Teknologi nggak bisa dipungkiri. Keniscayaan terhadap kemajuan teknologi baik dari China maupun di luar China ini sangat maju. Ya, yang membuat tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, kalau ya efisiensi kita lemah, tentunya kompetitif kita pasti lemah. Justru karena itu ya pemerintah harus hadir. Dan tanda kutip manajemen keuangan negara terhadap kebijakan-kebijakan lembaga perbankan, jangan dong, sudah belasan tahun ya industri tekstil ini dianaktirikan ya di Republik kita ini. Ini yang kami menyedihkan sekali. Sementara industri tekstil ini kita masih punya prospek yang baik kok ya dengan besarnya penduduk kita ini jangan menjadi sasaran empuk daripada negara-negara China yang selama ini memberikan. Pemerintah harus segera memperketat keran impor agar tidak semakin mematikan industri dalam negeri. DPR RI menyarankan pemerintah mencari celah untuk mengubah peraturan Kementerian Perdagangan yang lebih berpihak pada industri tekstil nasional. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinilai mengganggu basis produksi dalam negeri karena meniadakan pertimbangan teknis impor pakaian jadi. Gelombang PHK dapat berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah didesak menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak mengganggu agenda pembangunan dan kemampuan fiskal. Ya, saya kira target pemerintah ya kalau untuk memperkuat fiskal ya memang bisa terganggu juga kalau misalnya tingkat konsumsi masyarakat juga lemah karena memang lagi sulit kan begitu. Apalagi kemudian dengan kehilangan pekerjaan ya otomatis kemampuan daya beli masyarakat juga akan semakin berkurang. Sangat-sangat berkurang dan berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Nah, makanya kita doronglah pemerintah ini dengan Kemenko-nya itu untuk sesegera mungkin mengantisipasi jangan sampai kemudian ini menjadi gelombang yang jauh lebih besar dan nanti keteteran. Untuk mengurai persoalan ini, DPR RI menyarankan intervensi penuh pemerintah pusat, baik Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Bantuan pembiayaan perbankan, perketat barang impor, dan kebijakan non-tarif perlu menjadi program prioritas. Hal ini untuk mendorong produk tekstil nasional lebih kompetitif dan tetap berproduksi. Nah, itu yang perlu inovasi-inovasi dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan proteksi agar pabrik-pabrik kita itu bisa lebih kompetitif produknya, produk tekstilnya. Baik dari segi perbankan bagaimana harus bunga kredit yang murah, juga urusan-urusan birokrasi, sehingga mereka bisa menekan cost-nya tapi bisa bersaing. Tapi dari sisi peraturan pemerintah juga harus jangan memberikan kelonggaran yang terlalu rileks kepada impor hasil-hasil tekstil. Baru yang berikutnya dari pemerintah bagaimana membuat inovasi mengeluarkan peraturan yang membatasi dengan kebijakan-kebijakan non-tarif. Sehingga produk tekstil domestik itu bisa lebih berkompetisi. Kalau enggak. Tim TVR Parlemen melaporkan.